Pagi semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan tugas proyek pengolahan data yang berjudul Gender Recognition by Voice menggunakan algoritma klasifikasi suara berbasis fitur akustik. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Gabriel Daryl Benaya, Olfa Rinisa Husaina, Salma Salsabila Zahra, dan Isan Zauhair Sakit Prawira. Untuk deskripsi dataset, basis data yang digunakan adalah Gender Recognition by Voice dataset yang berasal dari platform Kaggle. Dataset ini bertujuan mengidentifikasi jenis kelamin pembicara, pria atau wanita, berdasarkan fitur akustik suara. Terdiri dari 3.168 sampel suara dalam rentang frekuensi 0 sampai 280 Hz. Voice recognition pada teknologi modern. Pengenalan suara voice recognition telah menjadi salah satu teknologi kunci dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, sistem keamanan, dan analisis data berbasis suara. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi gender berdasarkan karakteristik suara, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teknologi voice recognition. Contoh penerapan voice recognition pada teknologi AI, yang pertama, asisten virtual, yang kedua, sistem keamanan berbasis suara, yang ketiga, analisis data demografi. Next. Kemudian, metode yang kami gunakan yang pertama adalah data understanding, visualisasi data, data preparation, dan penerapan machine learning. Next. Kemudian, data understanding akan dijelaskan oleh Olfa Rinisa Husaina. Baik, untuk data understanding itu dimulai dari tahapan importing data. Kemudian seperti yang telah tercantum di dalam slide, yaitu kita menggunakan data cleaning, di mana kita menggunakan bantuan toDrop. Di mana toDrop ini fungsinya itu adalah untuk menghapus kolom yang kita inginkan. Dapat dilihat bahwa kolom yang ingin kita hapus yaitu dengan variabel SD, median, key25, key75, IKR, skew, chord, sp.n, svm, centroid, dan modin dx. Dan dapat dilihat di dalam slide bahwa yang ditampilkan adalah data yang selain tercantum dalam toDrop. Selanjutnya, kami juga menggunakan analisis fitur individual, di mana kami menggunakan bantuan df.thetypes, di mana ini akan memunculkan jenis-jenis tipe data dari masing-masing variabel. Dapat dilihat bahwa kebanyakan dari variabel memiliki tipe data berjenis float 64, kecuali label dengan tipe data objek. Selanjutnya, kami menampilkan korelasi dari data di dalam datasheet dengan bantuan metode core, di mana hal ini menampilkan korelasi antara data tersebut dengan data yang lainnya, di mana satu itu menunjukkan korelasi positif sempurna, positif satu menunjukkan korelasi positif sempurna, dan negatif satu itu menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan satu itu menunjukkan korelasi antara dia dengan dirinya sendiri, di mana dapat dilihat di dalam slide yang ditampilkan, yaitu main frag dengan main frag itu satu, mode dengan mode satu, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, dari korelasi menggunakan data core tersebut, untuk membaca dari korelasi tersebut, kami menampilkannya dalam bentuk heatmap correlation. Dapat dilihat dengan bantuan heatmap ini, kita bisa melihat dengan jelas korelasi antara satu data dengan data yang lainnya. Selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif, di mana di sini kita akan menganalisis deskriptif dari masing-masing variabel. Dapat dilihat dalam slide, di mana kami menganalisis antara count, min, std, min, 25%, 50%, 75%, dan juga max.
Oke, untuk selanjutnya kami akan masuk ke visualisasi data. Pada visualisasi data yang kami gunakan pada proyek ini, dengan dataset ini kami menggunakan visualisasi data yaitu histogram, karena pada data yang kami dapatkan, data yang kami gunakan, histogram menjadi sangat efektif karena beberapa variabelnya memang semuanya merupakan angka, dan juga dapat melihat korelasinya, dan juga dapat melihat sifat-sifat dari data yang sudah dapat dilihat. Kami menggunakan histogram karena lebih mudah untuk dapat dilihat. Itu pertama kali untuk visualisasi data ini kami menggunakan histogram untuk seluruh variabel yang kami gunakan. Variabel-variabel ini kami tunjukkan histogramnya, yaitu berapa banyak frekuensinya dan juga hal-hal lainnya. Bisa dilihat sini ada semua variabel yang ada. Begitu juga di slide yang ini ada beberapa semua variabel yang kami gunakan, yang tadi kami sudah cleaning itu kami gunakan, dan kami terapkan histogram. Kemudian juga kami menggunakan histogram untuk melihat hubungan antara beberapa variabel penting pada klasifikasi, yaitu male atau female, sehingga kami dapat mengetahui frekuensi-frekuensi seperti apa, atau variabel-variabel seperti apa yang menentukan bahwa karakteristik suara yang dikumpulkan datanya adalah male atau female. Sini dapat dilihat bahwa yang pertama kami menggunakan variabel mean frekuensi, yaitu rata-rata frekuensi, dan korelasinya dengan male atau female, dengan gender suara. Lalu di sini juga ada mean fundamental frekuensi. Mean fun itu adalah mean fundamental frekuensi, di mana dilihat karakteristik frekuensi fundamental dari suara tersebut. Yang kedua juga ada mean dom, yaitu mean dominant frekuensi, yaitu frekuensi dominan pada karakteristik suara terhadap male dan female. Lalu juga yang terakhir ada range. Di range itu adalah frekuensi range dari karakteristik suara antara male dan female. Dapat dilihat di sini terdapat korelasinya, dan semuanya memiliki korelasi yang berbeda-beda. Lalu untuk selain itu juga kami menggunakan data preparation, yaitu seleksi fitur. Pada dataset ini kami menggunakan seleksi fitur sehingga dapat hasil seperti ini. Dapat dilihat bahwa beberapa variabel yang ada memiliki skor yang berbeda-beda, dan ini menjadi penting dalam seleksi fitur. Oke, untuk berikutnya kami masuk ke penerapan machine learning. Dapat dijelaskan oleh teman saya, Ihsan. Baik, saya akan menjelaskan penerapan machine learning. Next. Oke. Seperti yang ditampilkan, kita menggunakan kode Python untuk mengimplementasikan machine learning. Untuk proses yang dilakukan, kita mengkonversi data kategori menjadi male dan female menggunakan nilai numerik 0 dan 1. Kemudian menormalisasikan data menggunakan standar scalar. Kemudian membagikan data menjadi training set dan test set. Dan menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Mode training menggunakan klasifikasi supervised learning dengan algoritma random forest classifier dengan parameter random state sama dengan 42. Kemudian evaluasi meliputi akurasi skor, classification report, dan confusion matrix. Next. Akurasi menunjukkan 98% menunjukkan performa model yang sangat baik. Classification report, presisi, recall, dan one score untuk masing-masing kelas hampir sempurna, lebih dari atau sama dengan 97. Terdapat 329 prediksi benar untuk kelas 0 dan 295 untuk kelas 1. Kesalahan prediksi sangat kecil, yaitu 8 untuk kelas 0 dan 2 untuk kelas 1.
elemen visual mengenai pengkodean target variabel 0 atau male, 1 sama female mempermudah audiens memahami laporan. Teks besar akurasi 90% menarik perhatian audiens terhadap kesuksesan model. Next. Kesimpulan, dataset ini membuktikan bahwa fitur akustik pada suara efektif dalam membedakan gender pembicara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode klasifikasi suara ini berpotensi menjadi dasar bagi pengembangan sistem identifikasi suara otomatis yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti keamanan, autentikasi, dan teknologi berbasis suara. Hasil menunjukkan bahwa dengan konfigurasi pipeline pemrosesan dan pemilihan model yang tepat, model mampu mengidentifikasi gender dengan akurasi dan presisi yang optimal. Next. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ya ada salah-salah kata. Semoga presentasi kami dapat membantu dan menambah informasi. Sekian dari kami, terima kasih.